Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang seorang murtadin. Dalam kesaksiannya bahwa beliau ini seorang yang taat ibadah. Dalam kesaksian beliau tidak mendapatkan kedamaian di agama Islam. Maka dari itu beliau ini memutuskan untuk menjadi seorang murtad. Mari kita saksikan dulu untuk videonya. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa segala macem. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan. Dari cara bicaranya selayaknya orang berbohong. Karena harusnya yang ia sebutkan sholat 5 waktu, bukan tahajud dulu. Kalau sebagai umat muslim, yang wajib dulu yang disebut, bukan yang sunnah dulu. Dan jika memang ini orang yang rajin ibadah, harusnya saat dia mengalami sakit yang tidak tahu asal-usulnya, mbak ini berobat secara syariat Islam. Contohnya seperti ruqyah, bukan malah pergi ke dukun. Ini perlu dipertanyakan, ataukah orang ini rajin ibadah atau tidak. Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Subhanallah. Itu tadi pernyataan dari wanita yang telah melakukan murtadnya, di mana wanita ini mengatakan bahwa dirinya bingung saat berdoa karena orang Islam itu berdoa memakai bahasa Arab. Perkataan mbak ini bahwa katanya rajin ibadah, rajin tahajud, harusnya tahu dong berdoa secara syariat Islam. Dan Islam pun tidak memberatkan kita untuk berdoa dengan bahasa apapun, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mengabulkan doa-doa kita semua. Semoga Allah selalu meneguhkan iman kita. Islam adalah anugerah yang tiada tara, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Surat Ali Imran. Sampai di sini untuk video kali ini. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.